Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tema etika dalam penggunaan internet dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya. Makalah ini disusun oleh Anissa, Fadila Chandra Swarantika, Rosala Hinulati, Wulan Oktavia, Widya Veronica Putri, Nurul Khalifah, dan Nike Puspitasari. Dengan dosen pengampu Ibu Yuliawati Yunus SPD, MPDT, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen 10. Latar belakang, kemajuan di bidang teknologi, komputer dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet, dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun. Untuk menunjang aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Indonesia adalah negara dengan penggunaan internet yang tidak bisa dianggap remeh. Menurut sebuah survei, pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia dalam lamanya penggunaan waktu untuk berinternet, yaitu 8 jam 51 menit. Maraknya penggunaan internet di Indonesia ini masih belum dibarengi dengan kualitas yang baik dalam memanfaatkan teknologi informasi ini. Pemanfaatan internet di Indonesia yang mayoritas digunakan untuk media sosial dan gaya hidup ini juga dibayang-bayangi dengan tingkat kejahatan dan penyalahgunaan yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan penggunaan internet semakin pesat seiring semakin majunya teknologi. Dampak yang seperti ini juga berpengaruh dalam dunia usaha yang semakin marak di era globalisasi ini dan ketatnya persaingan bisnis. Dengan majunya teknologi internet juga dapat menjadi sarana dalam melakukan transaksi jual beli. Pada masa sekarang, ini internet bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Hal ini dikarenakan banyaknya akses yang memungkinkan untuk menggunakan internet. Dan internet sudah menjadi kebiasaan yang membuat kita menjadi lebih maju dan modern. Akses yang mudah menjadi pendorong untuk menggunakan internet. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, merpati pos atau kantor pos, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik di depan komputer. Dengan latar belakang kondisi seperti ini, makalah ini akan menyoroti aspek-aspek nilai yang pengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku atau etika dalam penggunaan internet dalam bidang ekonomi dan lainnya. Terdapatlah rumusan masalah. Yang pertama, pentingnya etika dalam menggunakan internet, manfaat internet dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan dan bisnis maupun pemerintah. Yang ketiga, perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dalam UU ITE. Yang keempat, agar terhindar dari jeratan UU ITE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pentingnya etika dalam penggunaan internet. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat seperti merpati pos atau kantor pos dilakukan secara tradisional, namun sekarang bisa dilakukan sambil duduk dengan menggunakan komputer. Alasan pentingnya etika dalam dunia maya yaitu bahwa pengguna internet berasal dari negara, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Pengguna internet hidup dalam dunia animals. Macam-macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang bertindak etis. Penghuni internet selalu bertambah setiap saat dan masuknya penghuni baru di dunia maya. B. Manfaat internet dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan, dan pemerintah. Manfaat internet adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudian bisnis, serta hiburan. Mengutip Encyclopedia Britannica, internet adalah jaringan luas yang membangunkan komputer di seluruh dunia. Manfaat internet dalam bidang ekonomi yaitu 1. Penjualan dengan mudah secara online. 2. Pembeli suatu barang dengan mudah dan cepat. 3. Mencari lapangan pekerjaan. 4. Dapat mencari nafkah di internet. 5. Mempromosikan suatu barang. Manfaat internet dalam bidang sosial.
mewadahi terbentuknya forum-forum sosial. Setiap kegiatan sosial tak lagi terbatas pada ruang karena hanya lewat media sosial atau internet sudah dapat menjangkau seluruh anggota forumnya berada di suatu wilayah dengan mudah. Manfaat internet dalam bidang pendidikan. Internet menjadi media yang sangat ideal untuk melakukan kegiatan pelajaran jarak jauh. Melalui internet dapat menghubungkan mahasiswa dan dosen, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas kuliah, melihat nilai, konsultasi, dan melakukan diskusi secara online. Manfaat internet dalam bidang pemerintahan. Internet dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam hal kampanye secara nasional. Melalui internet, pemerintah dapat mengajak penerapan pola hidup sehat, peningkatan kesadaran hukum, dan hanya sebagai dengan mudah. Dan masih banyak lagi penggunaan internet dalam bidang-bidang dalam kehidupan. C. Perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dalam Undang-Undang IT. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 21 April 2008. Larangan terhadap pengguna informasi dan transaksi elektronik dalam undang-undang termuat dalam pasal 27-37 Undang-Undang IT mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman pasal 27 ayat 4. Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Bedakan antara kritik dan menghina. Berdebat dan mengkritik sesuatu itu tidak boleh, bahkan tidak bagus, karena itu menandakan bahwa kita adalah negara demokratis yang mendukung kebebasan berpendapat. Kritik akan membantu kamu menentukan jalan tengah dari persoalan, sedangkan hinaan akan membantu kamu menemukan jalan ke sel tahanan karena menghina pribadi atau kelompok melanggar hukum. Yang ketiga, bagikan informasi pribadi dan password kamu kepada orang lain. Yang keempat, dilarang dalam mengambil atau copy paste hak milik orang lain. Yang kelima, menggunakan internet dalam bijak dan memanfaatkannya dalam positif. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya sebagai berikut, yaitu 1. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. 2. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. 3. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. 4. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. 5. Manfaat internet dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan, dan pemerintahan. Baik, saya di sini akan membacakan saran. Semakin berkembangnya teknologi, terutama internet, mengharapkan kepada masyarakat bijak dalam menggunakannya dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pemerintah, dan masih banyak lainnya. Karena Indonesia juga memiliki peraturan dalam ITE, sehingga meminimalisirkan perbuatan yang menyimpang dalam beretika menggunakan internet. Selanjutnya saya akan membacakan daftar pustaka.
1. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 nomor 1 Mei tahun 2000 236-52. Yang kedua, materi menggunakan internet diakses pada tanggal 22 Oktober tahun 2002. Yang ketiga, Semiloka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kurung UU sampai ITE tutup kurung dan Etika Komunikasi dalam Dunia Maya Sabtu 16 Juni 2018. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.